Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 537 Gua Surga-Surga. Chu Chen segera meletakkan cangkir teh di tangannya. Song Changqing merenung sejenak. Namun, ini juga tebakanku. Aku tidak tahu apakah itu benar. Orang tua, beritahu aku. Saat itulah Chu Chen membutuhkan inspirasi. Misalnya, sebatang pohon memiliki fungsi yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Song Changqing berkata, kita tidak dapat menggunakan pohon muda kecil untuk membangun rumah kayu. Dan apakah peta misteri surga akan sama? Hanyalah versi mini dari langit diagram misterius. Bahkan mungkin ukuran dan panjangnya akurat sampai batas tertentu saat mendesain diagram misterius. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Namun, mudah untuk memastikannya. Anda dapat menggambar diagram yang persis sama. Pupil Chu Chen tiba-tiba menyusut seolah terkena cahaya yang kuat. Pihak berwenang terobsesi. Contoh yang diberikan oleh Song Changqing sangat sederhana. Bahkan ketika Song Changqing mengucapkan kalimat pertama, Chu Chen mengerti maksudnya. Dari villa di sepanjang sungai hingga villa keluarga Song, Chu Chen selalu mengabaikan satu masalah. Yang dia gambar hanyalah sketsa diagram misterius yang dikurangi sekitar 10 kali lipat disiplin tertentu. Formasi, pandangan Chu Chen tentang formasi pemahamannya jelas melampaui sebagian besar orang. Setiap perubahan kecil dalam formasi dapat menyebabkan perubahan pada keseluruhan formasi. Terlebih lagi, dia telah mengurangi proporsi peta misterius surga sebanyak 10 kali lipat. Perhitungannya tidak terlalu tepat. Beberapa formasi bisa diperluas atau dikurangi, seperti menggambar tanah sebagai penjara. Namun ada juga misteri di dalamnya, dan tidak bisa dicapai dengan memperluas jangkauan secara langsung. Formasi pada Tianji Suantu jelas lebih menuntut, hanya memiliki satu ukuran, panjang dan lebar, dan tidak dapat diubah sedikit pun. Ini semua hanya dugaan, tapi kemungkinannya terlalu tinggi. Chu Chen selalu yakin bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam gambarnya. Jika tidak mungkin mendapatkan persetujuan bulat dari ketiga master tersebut. Verifikasi sekarang, Chu Chen segera berdiri. Song Changqing adalah pecinta kaligrafi dan lukisan. Jadi ruang kerjanya tentu saja selalu menyiapkan kertas nasi. Setelah penelitian hari ini, Chu Chen telah menghafal setiap detail diagram misterius surga. Chu Chen segera mulai melukis. Butuh waktu lama untuk menggambar peta rahasia sepanjang 10 meter, terutama bagian di dalam tembok kota, yang sangatlah rumit. Song Changqing menikmati proses ini sambil minum teh. Baginya, menyaksikan lukisan Chu Chen adalah hal yang menyenangkan. Sekitar setengah jam kemudian, 2 orang keluar dari ruang kerja. Gadis kecil beracun itu datang bersama Liu Manman malam ini. Manman, Kian, ayo minum teh. Song Changqing tidak bisa membedakan kedua gadis itu, tapi jika dia meneriaki mereka berdua, tidak akan ada kesalahan. Namun, Song Changqing tahu bahwa orang pertama yang datang adalah Liu Kian. Bagi Liu Manman, lukisan Chu Chen jauh lebih menarik dibandingkan teh Bai Hua Xian. Liu Manman berjalan mendekat dan melihat, dan terkejut, Chu Chen ingin menyalin peta misterius surga. Saat ini, gambar misterius langit dan bumi dipajang di depan umum. Tentu saja,
Liu Manman dengan cermat mengamati gambar misterius surga. Ada juga banyak potret dan video tentang gambar misterius surga yang muncul di internet. Segera, kecuali bagian yang hilang, Chu Chen sudah mengecat sisanya. Saat Liu Manman hendak berbicara, Chu Chen terus menulis. Itu adalah bagian yang tidak lengkap dari diagram misterius surga. Mata Liu Manman tiba-tiba membelalak. Saat ini, Song Changqing berhenti minum teh dan mendekat. Momen yang membenarkan kecurigaan itu, Liu Qianqian juga berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut di telinga Liu Manman, apakah ada yang istimewa? Meskipun dia tidak mengerti, dia tidak pernah bisa mengakui bahwa dia tidak mengerti di depan Chu Chen. Chu Chen ingin memperbaiki peta rahasia surga. Mata Liu Manman dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak diragukan lagi, sangat sulit untuk memperbaiki lukisan kuno yang rusak. Terlebih lagi, ini adalah salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Liu Qianqian juga tertegun sejenak. Meskipun dia tidak tertarik pada kaligrafi dan lukisan, dia memiliki banyak ahli kaligrafi dan lukisan di sekitarnya, dan dia memiliki beberapa wawasan di bawah pengaruhnya. Memperbaiki peta rahasia surga, Liu Qianqian menoleh dan berkata, Chu Chen mencoba menimbulkan masalah. Sulit membayangkan betapa besar sensasi yang ditimbulkannya di dunia kaligrafi dan seni lukis begitu tersiar kabar bahwa peta misterius surga yang belum lengkap telah dipulihkan. Bisakah itu berhasil? Pertanyaan muncul di benak beberapa orang. Chu Chen telah menggambar bagian yang belum lengkap dari diagram misterius misteri surgawi. Jadi akan lebih mudah untuk menggambarnya lagi sekarang. Mata Liu Qianqian hampir melotot. Bukankah dia hanya mencoret-coret secara acak, kan? Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Liu Manman juga terkejut dengan kecepatan menulis Chu Chen. Tetapi saat dia menulis lebih banyak tinta, dia menjadi semakin yakin bahwa Chu Chen tidak sedang mencoret-coret. Dan gambaran misterius sempurna tentang surga akan segera disajikan kepada dunia. Dan dia cukup beruntung menjadi saksi. Semakin banyak Chu Chen melukis, semakin dia merasa, dan matanya menjadi lebih cerah. Tebakan orang tua itu benar. Meski sedang melukis, Chu Chen juga merasa seperti sedang menyiapkan formasi. Tinggal beberapa langkah lagi, formasi sudah selesai. Bagian pegunungan terakhir, Chu Chen menggambar semakin cepat. Mata Liu Manman dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia perlahan menatap Chu Chen dengan ekspresi sangat terkejut. Dia bahkan bisa memperbaiki misteri langit dan bumi. Apakah dia juga akan punya anak? Gumam Liu Qianqian. Pena di tangan Chu Chen berhenti sejenak. Untungnya, gambarnya sudah selesai. Dia menyimpan pena itu, menyimpannya, dan menatap Liu Qianqian. Anda akan memiliki anak. Mata Chu Chen kembali tertuju pada peta misterius surga. Formasi lengkap, formasi rahasia. Mata Chu Chen bersinar dengan panas terik. Sekte Tianji telah menghabiskan beberapa generasi mencoba memperbaiki peta misterius Tianji dengan segala cara, dan alasannya pasti karena formasi di atas. Saya tidak tahu apa yang mengejutkan dari formasi ini. Chu Chen tidak mengaktifkannya secara langsung. Selain itu, hanya dengan menggerakkan formasi dalam lukisan itu menjadi kenyataan. Efek sebenarnya dari formasi tersebut dapat tercermin. Pada pukul 10 malam,
Setelah Liu bersaudara pergi, Chu Chen datang ke sisi tumpukan bunga plum di tepi danau. Ada ruang terbuka bunga dengan bunga ditanam di sampingnya. Chu Chen meletakkan materi yang telah dia persiapkan sebelumnya di tanah, menantikannya. Diagram misterius dan formasi misterius. Chu Chen akan benar-benar menjelaskannya. Ada banyak jenis formasi. Aku ingin tahu formasi macam apa ini yang dapat membuat Sekte Tianji ingin memulihkannya selama bertahun-tahun. Chu Chen berpikir dalam hati. Saat itu, Sekte Tianji sama terkenalnya dengan Jiuk Xuanmen. Mungkin, apakah juga karena formasi ini? Gerakan di tangan Chu Chen tidak diam, dan dia mulai mengatur formasi dengan cepat. Cukup sulit untuk menggambarkan formasi dalam lukisan itu secara nyata. Meskipun Chu Chen mengetahui formasi misterius seperti punggung tangannya, masih membutuhkan waktu 2 jam untuk menyusunnya dengan benar. Kamu masih perlu menggunakan darah untuk mengaktifkan formasi. Chu Chen berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan memotong jarinya. Saat darah menetes ke formasi Tianji Xuan, formasi Tianji Xuan diaktifkan. Chu Chen berada di tengah formasi misterius rahasia surgawi. Dalam sekejap, kabut tipis udara muncul di formasi mistik rahasia surgawi, seperti lapisan kabut tipis mengelilingi Chu Chen. Chu Chen terbungkus dalam rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tanpa sadar duduk bersila. Ekspresinya tenang, pikirannya jernih, dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ini adalah kondisi budidaya terbaik. Chu Chen mencoba menyimpulkan keajaiban Kimen, dan menemukan bahwa beberapa masalah yang tidak dapat dia pecahkan sebelumnya tiba-tiba terpecahkan. Chu Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya. Langit di atas adalah langit malam yang cerah, luas dan misterius. Ini, gua surga-surga. Mata Chu Chen menunjukkan keterkejutan. Tanah Tiongkok yang memiliki ratusan sungai dan ribuan gunung, di beberapa tempat disebut sebagai tanah surga gua yang diberkati. Karena tempat tersebut diberkati alam secara unik dan memiliki energi spiritual yang melimpah, sehingga menjadikannya tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Ketika sekte-sekte besar di dunia seni bela diri memilih lokasi untuk mendirikan sekte, mereka juga secara khusus ingin membangun di tempat-tempat yang memiliki gua surga dan surga. Tetapi tempat-tempat seperti itu terlalu jarang. Ada tanah yang diberkati di Sekte Jiuxuan, tetapi hanya pada hari-hari ketika bulan purnama dan cahaya bulan bersinar. Tanah yang diberkati itu terbentuk. Jika Anda berlatih di sana pada hari-hari itu, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sebagai tuan muda dari Sekte Jiuxuan, Chu Chen secara alami memiliki hak untuk memasuki surga Dongtian untuk berlatih setiap bulan. Jika budidaya seorang pendekar diibaratkan lari maraton, maka memasuki gua surga-surga sama dengan mengendarai sepeda bersama, atau keledai listrik, atau sepeda roda 3, atau mobil, atau bahkan supercar sambil berlari dengan kecepatan tinggi kereta api, pesawat. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas antar Cave Heaven Paradise. Gua surga-surga dalam Sekte Jiuxuan mungkin setara dengan tingkat keledai listrik kecil. Formasi Tianji Xuan yang saat ini dikerahkan oleh Chu Chen setara dengan level sepeda bersama. Namun, Donke Jiuxuanmen hanya bisa dikendarai beberapa hari dalam sebulan. Namun sepeda bersama Chu Chen bisa dikendarai kemanapun dia mau.
Ini tidak kalah dengan keledai listrik kecil Jiuxuanmen, yang berarti Chu Chen memiliki kemampuan untuk menciptakan surga langit dan bumi. Tidak heran Sekte Tianji ingin memperbaiki peta misterius Tianji dengan segala cara. Chu Chen menghela nafas. Dengan tanah yang begitu diberkati, mengapa khawatir Sekte Tianji tidak akan dihidupkan kembali? Tapi sekarang milikku. Chu Chen duduk bersila dan bermeditasi, merasakan manfaat yang dibawa oleh surga gua surga. Bab 538 Apresiasi bunga langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Dalam formasi Tianji Xuan, Chu Chen perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Bunganya mekar dengan indah, dengan sedikit embun di kelopaknya. Setelah berlatih malam ini, Chu Chen merasa kekuatan internalnya telah meningkat secara signifikan. Jika saya terus seperti ini, saya yakin saya akan segera mampu menebus 5 tahun latihan yang sia-sia dan dengan cepat melangkah ke ranah master seni bela diri. Sepeda bersama ini masih memiliki kekurangan, seperti rantainya akan lepas, kata Chu Chen dalam hati. Saat dia berdiri, dia dengan jelas merasakan bahwa spiritualitas surga Dongtian ini telah banyak menghilang, dan digunakan di atas banyak jimat spiritual dan bahan lainnya dikonsumsi malam itu. Dan selama proses ini, Chu Chen juga menambahkan darah ke dalamnya 2 kali. Namun, ini bukan masalah. Bahan-bahannya dapat disiapkan kapan saja. Dan Chu Chen bahkan dapat menyiapkan beberapa susunan Tianji Xuan terlebih dahulu di dalam villa keluarga Song kapan saja. Dibandingkan dengan manfaat budidaya yang dibawa oleh surga Dongtian, konsumsi bahan-bahan ini sangatlah sederhana, tidak layak disebutkan. Mengenai darah, Chu Chen dapat menggunakan statusnya dalam pertempuran khusus untuk mendapatkan darah segar setiap hari melalui saluran khusus yang tidak sulit. Artinya mulai hari ini, dalam maraton latihan ini, Chu Chen akan mengendarai sepeda bersama setiap hari selama latihannya. Keuntungan besar, Chu Chen memetik bunga dan berjalan kembali ke villa, merasa bahagia. Kembali ke villa, Song Yan sudah bangun dan mandi. Chu Chen berjalan menuju Song Yan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Bunga untuk kecantikan." Chu Chen menyerahkan bunga yang baru dipetik kepada Song Yan seperti trik sulap. Song Yan melihatnya dan berkata, "Kamu tidak pulang sepanjang malam, jadi kamu pergi memetik bunga?" Chu Chen mengangguk dengan serius. "Tentu saja, saya menginap sepanjang malam hanya untuk memetik bunga terindah di pagi hari. Kamu telah menjaga bunga liar sepanjang malam, dan kamu masih berani mengatakannya secara terbuka." Song Yan memelototi Chu Chen dengan marah. Chu Chen tercengang. Setelah Song Yan berangkat kerja, Chu Chen menerima telepon rapat dari Huang Fu Yuanjing dan pesan teks rapat dari Jiang Kufeng hampir bersamaan. Chu Chen berpikir sejenak, tetapi untuk sementara mengabaikan pesan teks Jiang Kufeng dan datang ke villa Yan Jiang. Selain Huang Fu Yuanjing, Gong Chang'an dan Murong Zhu juga masih ada. "Chu Chen, kamu akhirnya sampai di sini," Huang Fu Yuanjing berkata. "Setelah mempertimbangkan berulang kali, kami semua sepakat bahwa apa yang kamu pulihkan pastilah diagram misterius rahasia surga yang benar-benar sempurna. Namun, masih ada satu bagian terakhir yang tersisa untuk memperbaiki misterius itu, diagram rahasia surga. Langkah pertama adalah menyajikan gambar yang Anda pulihkan pada draft. Proses ini sangat penting. Jika Anda tidak hati-hati,
Anda dapat menghancurkan peta misterius itu. Chu Chen mengangguk. Proses ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat sulit. Dalam hal sapuan kuas, tinta, del, harus konsisten dengan bagian asli diagram misterius surga. Meskipun agak sulit, Tuan Gong dan Tuan Murong seharusnya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, kedua master tersebut adalah ahli restorasi lukisan kuno di Museum Beijing. Mereka profesional. Gong Chang'an dan Murong Zhu saling berpandangan. Kami mendiskusikannya dan dengan suara bulat memutuskan bahwa Anda harus menyelesaikan tugas ini. Gong Chang'an berinisiatif untuk berbicara. Chu Chen memandang Gong Chang'an dengan heran. Merupakan suatu kehormatan besar untuk memperbaiki peta surga yang misterius. Setelah diperbaiki, mulai sekarang, setiap kali seseorang menyebut 10 gambar misterius rahasia surgawi di Tiongkok, akan diikuti dengan kalimat berikut, yang memperbaiki adalah si Anu. Apalagi jika informasi tentang penulis asli diagram misterius rahasia surgawi tidak diketahui sama sekali, maka nama tukang reparasi pasti akan diingat. Gong Chang'an dan Murong Zhu sebenarnya menyerah atas inisiatif mereka sendiri. Terutama guru Gong Chang'an, sikapnya yang tidak terlalu ramah saat pertama kali bertemu dengannya. Namun kini ia justru berinisiatif mengundang Chu Chen untuk mengemban tugas penting tersebut. Sebelum Chu Chen dapat berbicara, Murong Zhu berkata, "Sebenarnya, di antara kami berempat, kamulah yang paling mengetahui peta misterius rahasia surga. Kamu hampir menyelesaikan sendiri pekerjaan perbaikan peta misterius rahasia surga. Jadi kamu harus mengambil tanggung jawab ini." Chu Chen berpikir sejenak dan memberi isyarat kepada ketiga tuan itu untuk duduk dan minum teh. Setelah semua orang menuangkan secangkir teh, Chu Chen berkata, "Karena kalian semua merekomendasikan saya tidak akan sombong, saya akan menerima tugas ini." Mereka bertiga tampak bahagia. Sangat disayangkan ada kecelakaan pada upacara penganugerahan lencana utusan warisan budaya Tiongkok malam itu. Huangfu Yuanjing menghela nafas. "Jika tidak, sebagai utusan warisan budaya Tiongkok, Anda akan memperbaiki peta misterius langit dan bumi, dan bahkan biarkan media resmi mempromosikannya untuk Anda." Chu Chen tersenyum, dia tidak membutuhkan ketenaran apapun. "Orang tua, saya belum selesai berbicara." Chu Chen berkata, "Saya menerima misi tersebut, tetapi seperti yang Anda semua tahu, karena kekacauan yang disebabkan oleh peta misterius surga tidaklah kecil, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sibuk, jadi aku akan menerima misinya. Itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kamu masih harus menyelesaikan persiapan awal." Beberapa orang saling memandang, kata-kata Chu Chen bijaksana, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah veteran, dan mereka semua mengerti arti kata-kata Chu Chen. Jika dia ingin meninggalkan nama untuk pekerjaan perbaikan Tianji Suantu, Chu Chen dapat menyelesaikannya sendiri dan hanya menyisakan nama satu orang. Namun Chu Chen meminta 3 orang lainnya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan persiapan, yaitu ketika ia berencana meninggalkan namanya secara sah, ia akan menambahkan ketiga nama mereka. Huangfu Yuanjing tertawa terbahak-bahak. "Chu Chen, jagalah kami orang tua dengan baik. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk menolak sesuatu yang bisa bertahan selamanya." Chu Chen sendiri benar-benar tidak siap menerima pujian itu.
Meskipun diagram misterius surga diperbaiki sendiri, ketiga master tersebut juga telah melakukan banyak upaya dalam beberapa hari terakhir. Dari segi waktu, besok siang, Gong Chang'an berpikir sejenak dan menatap Chu Chen. Chu Chen mengangguk, tidak masalah, curi waktu luang setengah hari. Ketika Chu Chen hendak menyesap teh perlahan dan mengobrol tentang kehidupan dengan ketiga tuan itu, ponselnya berdering. Panggilan Jiang Kufeng, Chu Chen tertegun dan menjawab telepon, "Senior Jiang." Lihat, setelah berkata dingin di ujung telepon, dia menutup telepon. Chu Chen membuka pesan di ponselnya. Setelah Jiang Kufeng mengabaikan pesan pertama yang dia kirimkan, dia mengiriminya beberapa pesan secara berurutan. Orang-orang kami menginterogasi 3 tahanan organisasi H dalam semalam. Mereka semua mengatakan bahwa mereka pingsan bahkan tanpa melihat penampakan musuh dengan jelas. Tujuan organisasi H ketika mereka datang ke Yancheng adalah peta misterius surga dan peta 5 domba. Seorang pembeli dari Arab Saudi menawari mereka harga yang sangat tinggi. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah Kaisar mengirim nomor 4 untuk menyelinap ke kamar Anda karena Kaisar menyukai potensi obat baru yang akan diluncurkan Beichen Pharmaceutical. Dan dia ingin mencuri resepnya, meskipun mereka mengatakan bahwa tidak ada orang lain dari organisasi H yang menyusup ke Yancheng, tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Ketika dia melihat pesan ini, murid Chu Chen tidak bisa menahan gemetar. Song Yanjiao sebenarnya menjadi sasaran organisasi H? Ini adalah pesan yang berbahaya. Organisasi H adalah organisasi kriminal internasional yang sangat kuat. Organisasi semacam ini jauh lebih menakutkan daripada tentara bayaran yang membunuh orang dengan pedang dan senjata terbuka. Sangat mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari panah yang tersembunyi. Chu Chen segera menelepon Song Yan. Telepon berdering hampir 10 detik sebelum tersambung. "Suamiku," suara Song Yan merdu, dan suara suaminya memanggilnya membuat hati Chu Chen bergetar. "Hei, istriku, apa yang kamu lakukan?" Chu Chen tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan segera menyebarkan berita itu tanpa mempedulikan ketiga lelaki tua di sekitarnya. "Perusahaan sangat sibuk, jadi aku istirahat dan kembali ke kantor untuk duduk dan mengagumi bunga yang kamu berikan padaku pagi ini." "Itu bagus," Chu Chen menjawab dengan senyuman, tapi cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Di ujung telepon yang lain, Song Yan terus berbicara, "Aku sangat sibuk di sini. Jadi aku tidak akan memberitahumu lebih banyak." Tutup telepon. Telepon ditutup. Chu Chen berdiri. Sesuatu terjadi pada Song Yan. Pertama kali dia mengatakan, "Suami," Chu Chen merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan normal, Song Yan jarang memanggilnya secara langsung. Sedangkan untuk melihat bunga, Song Yan sama sekali tidak memetik bunga liar yang dipetiknya hari ini. Ekspresi Chu Chen menjadi serius. "Saya punya sesuatu yang mendesak." Setelah mengatakan itu, Chu Chen melangkah keluar. Di pintu masuk utama villa, Xiao Feng kebetulan sedang berjalan menuju sisi ini. "Saudara Xiao." Mengemudi, Xiao Feng terkejut dan bergegas ke garasi. Setelah mengemudi keluar, Chu Chen masuk ke dalam mobil dan berkata, "Perusahaan farmasi Chancheng Beichen." Chu Chen dengan paksa menekan kecemasannya. Xiao Feng tidak bertanya apapun, menginjak pedal gas.
dan mobilnya melaju dengan keras. Bersambung.